Welcome back to my channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng supaya kamu bisa mengikuti perkembangan video-video saya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Oke guys, langsung saja. Di video ini kita membahas tentang manfaat keanekaragaman hayati bagi masyarakat. Nah, pemanfaatan keanekaragaman hayati bagi masyarakat ini guys harus berlangsung secara berkelanjutan. Mengapa? Karena manfaat berkelanjutan itu artinya adalah manfaat yang tidak hanya dapat dirasakan oleh generasi sekarang, tetapi juga dirasakan oleh generasi yang akan datang. Nah, untuk itu guys, kita akan bahas satu persatu manfaat dari keanekaragaman hayati bagi masyarakat. Yang pertama, sebagai sumber pangan, perumahan, dan kesehatan. Nah, kita bahas satu-satu guys, sebagai sumber pangan. Nah, bahan pangan yang biasa digunakan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari maupun banyak orang ya, itu biasanya ada berbagai jenis biji-bijian seperti jagung, padi, kedelai, dan jenis kacang-kacangan. Ada juga guys jenis-jenis umbi-umbian seperti ketela, singkong, garut, kentang, dan banyak jenis umbi-umbian yang lain. Nah, ada juga guys buah-buahan seperti pisang, durian, nangka, mangga, dan rambutan. Nah, dan ternyata ada juga guys hewan ternak yang sering kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti ayam, kambing, dan juga sapi. Ya, jadi itu dia guys beberapa hal tentang bahan pangan. Nah, sebagai bahan baku perumahan itu biasanya digunakan meranti dan juga kayu jati. Nah, untuk bahan obat-obatan guys itu biasa digunakan bumbu ya seperti kunyit, kencur, temulawak, jahe, dan lengkuas. Oke guys, yang kedua sebagai sumber plasma nutfah. Hewan atau tumbuhan ataupun mikroorganisme yang saat ini belum diketahui manfaatnya guys, itu harus tetap kita jaga dan kita lestarikan. Karena mungkin saja di masa yang akan datang, makhluk hidup tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, jadi organisme tersebut merupakan sumber plasma nutfah atau benih plasma. Nah, contohnya nih guys. Sumber plasma nutfah itu salah satunya tanaman nimba ya. Pohon nimba itu memiliki kandungan zat yang berfungsi sebagai anti hama dan antibakteri. Nah, jadi yang dulunya tidak tahu manfaatnya menjadi tahu. Itulah dia sebagai sumber plasma nutfah. Itu dia yang kedua guys. Yang ketiga guys sebagai sumber pendapatan. Nah, keanekaragaman hayati itu banyak yang digunakan sebagai sumber pendapatan guys. Misalnya nih, ikan tuna, udang, kepiting juga merupakan komoditas ekspor. Nah, selain daripada itu guys, ada juga beberapa yang digunakan sebagai sumber pendapatan. Nah, seperti kayu gaharu dan cendana itu biasanya digunakan untuk industri kosmetik. Nah, ada juga guys, teh dan kopi itu biasanya digunakan untuk industri minuman. Nah, serta ada juga gandum dan kedelai itu biasanya digunakan untuk industri makanan. Jadi sangat banyak peranan ataupun manfaat dari keanekaragaman hayati ini sebagai sumber pendapatan ataupun bisa berpenghasilan. Itu dia yang ketiga. Yang keempat guys, sebagai manfaat ekologi. Nah, selain berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia guys, ternyata keanekaragaman hayati juga memiliki peranan dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem antara komponen biotik atau komponen hidup dengan komponen abiotik atau tak hidup. Jadi keanekaragaman hayati yang tinggi itu akan memperkokoh ekosistem. Ya, jadi contohnya guys, dalam suatu populasi tikus itu akan meningkat secara cepat jika tidak ada predator alami hewan. Predator itu misalnya ular yang dapat menekan populasi tikus sehingga populasi tikus itu bisa meningkat. Itu dia manfaat yang keempat. Manfaat yang kelima guys, manfaat keilmuan dan keindahan. Guys, tahukah kalian bahwa keanekaragaman hayati banyak digunakan sebagai sumber keilmuan ataupun penelitian oleh para peneliti. Nah,
Dan ini sangat berguna untuk kehidupan manusia. Nah, contohnya nih guys, keanekaragaman hayati itu ya salah satu manfaatnya dalam keilmuan adalah teknik kultur jaringan yang dilakukan untuk membudidayakan tanaman secara cepat dengan hasil yang banyak. Ya, jadi pasti ada lahan penelitian dan pengembangan ilmu untuk kehidupan manusia. Nah, salah satunya itu adalah teknik kultur jaringan. Nah, itu dia guys, manfaat keilmuan. Nah, kalau manfaat keindahan guys, untuk manfaat keindahan ini ya, itu biasanya penggunaan tanaman sebagai tanaman hias. Nah, selain daripada penggunaan tanaman hias guys, keindahan alam ini juga terletak pada adanya perbedaan antara keanekaragaman, bukan terletak pada keseragaman, ya. Nah, bayangkan guys, jika di halaman kalian ya, itu terdapat hanya satu jenis tanaman saja. Nah, apakah terlihat indah? Tentu akan lebih indah jika ditanami berbagai jenis tanaman seperti mawar, melati, palem, rumput, dan juga anggrek, ya. Jadi memang guys, kita harus menyadari bahwa begitu banyak manfaat keanekaragaman hayati dalam kehidupan kita. Nah, karena begitu banyak manfaatnya dan juga begitu banyak jenisnya, tentu saja kita akan perlu juga untuk melestarikannya, bukan mengancamnya, ya. Nah, oleh karena itu guys, kita juga harus bijaksana nih dalam memanfaatkan dan juga mempertimbangkan aspek manfaat dan aspek kelestarian. Itu dia guys, manfaat keilmuan dan manfaat keindahan. Oke guys, itu saja manfaat keanekaragaman hayati yang bisa saya bagikan kepada kalian. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama tadi sebagai sumber pangan, perumahan, dan kesehatan. Yang kedua sebagai sumber plasma nutfah. Yang ketiga sebagai sumber pendapatan. Yang keempat manfaat ekologi. Dan yang kelima manfaat keilmuan dan manfaat keindahan. Oke guys, kita akan bahas dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Nah guys, tahukah kalian manusia sebagai makhluk yang paling cerdas, manusia merupakan spesies yang paling berpengaruh terhadap keadaan dan kondisi lingkungan di sekitar. Karena manusia itu memiliki kegiatan yang beraneka ragam dan selalu berupaya untuk berinovasi. Nah, jadi di sini beberapa aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Ya, jadi kepunahan keanekaragaman hayati diduga disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, perusakan habitat, pencemaran, perubahan tipe tumbuhan, masuknya spesies dan tumbuhan liar, dan penebangan hutan secara tidak seleksi, ya, penebangan hutan secara sembarangan. Nah, kemudian selanjutnya seleksi. Nah guys, ada juga aktivitas manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati, ya. Jadi aktivitas ini biasanya meningkatkan, bukan menurunkan, ya. Beberapa contohnya penghijauan, kemudian pembuatan taman kota, pemuliaan tanaman. Nah, ini dia contoh-contoh keanekaragaman hayati ataupun hal-hal yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan keanekaragaman hayati. Oke guys, itu dia dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati, baik itu yang menurunkan maupun meningkatkan. Selanjutnya guys, tentang konservasi ataupun perlindungan keanekaragaman hayati. Nah guys, keanekaragaman hayati itu merupakan salah satu potensi alam yang dapat dikembangkan untuk produksi sehingga berfungsi pula sebagai sumber daya alam hayati. Nah guys, di sini ada beberapa konservasi sumber daya alam hayati seperti melakukan in situ dan ex situ, mencegah ladang berpindah,
mengatur, mengawasi, dan mengendalikan penebangan liar, melakukan reboisasi, melakukan reservasi dan preservasi, kemudian penangkapan ikan secara semusim, dan menjaga kelestarian. Oke guys, itu dia salah satu beberapa konservasi ataupun perlindungan keanekaragaman hayati sebagai konservasi sumber daya alam hayati. Oke guys, selanjutnya di sini juga kita akan bahas bentuk-bentuk konservasi sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia, yaitu taman nasional, cagar alam, hutan wisata, taman hutan raya, taman laut, wana wisata, hutan lindung, dan kebun raya. Oke, itu dia guys, bentuk-bentuk konservasi sumber daya alam hayati.